Besar Nahdlatul Wathon sekaligus sebagai Wakil Rektor IAIH NW Lombok Timur, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Hadir juga anggota Dewan Mustasar Tuan Guru Haji Burhanuddin SAG. Yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir wakil-wakil ketua umum dan wakil sekjen. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya, adik tiang Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM. Yang saya hormati pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus anak cabang, sampai dengan ranting yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon Ananda Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Salis. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus Majelis Dakwah Hamzan Wadi II, para tuan guru, para ustadz, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jasa mangkin iki nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat yang pelungguh sami tican kesehatan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiang pelungguh sami bisa hadir di majelisnya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yaitu Majelis Dakwah Hamzan Wadi. Pelungguh hadir di majelis niki tiang sebagai pelanjut beliau menjadi Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Yang ucapkan tampiasih atas kehadiran, atas kerauhan pelungguh sami semua, pejuang-pejuang, kader-kader anjum-anjum Nahdlatul Wathon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini tiang pelungguh sami berkumpul untuk saling menguatkan perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Nggih, pelungguh sami baru ada yang dilantik oleh cabang, ada 14 anak cabang nggih. Kecamatan Suralaga, luar biasa. Kecamatan Suralaga, tempat pondok pesantren induk Nahdlatul Wathon, yaitu di Desa Anjani. Saya ucapkan tampiasih pelungguh sami harus lebih kuat dari yang lain, baik keinweannya, baik keikhlasannya, keistiqomahannya, keyakinannya, sami'na wa ata'nanya juga. Pelungguh sami harus yang lebih kuat, karena pelungguh sami pilihan dari Nini Maulana Syekh di Suralaga, pelungguh sami pilihan dari Umuna, sehingga beliau mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga. Pelungguh sami harus banyak-banyak bersyukur nggih. Kalau ada kegiatan di pondok pesantren Syekh Zainuddin, pelungguh sami harus menjadi terdepan. Saling tena, nggih. Saling tena, saling peringat agar bareng-bareng hadir nggih. Bareng-bareng hadir. Alhamdulillah yang menulis panjang, selalu yang menulis tentang perjuangan di Nahdlatul Wathon, cuma yang tidak akan bahas panjang karena waktu nggih. Karena banyak waktu terpotong baik dengan pelantikan dan lain sebagainya, tapi tidak apa-apa. Yang hanya ada beberapa poin yang perlu yang bahas. Yang mengingat, yang menulis kutipan dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa nasihat beliau? Tapi bahasan beliau di sini mengutip sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meremehkan 5 golongan, ia akan kehilangan 5 hal. Nabi golongan nike yang pertama. Saat pertama nike, barang siapa meremehkan ulama, ia akan kehilangan agama. Yang kedua, barang siapa meremehkan pemimpin, ia akan kehilangan dunia.
Yang ketiga, barang siapa meremehkan tetangga, ia akan kehilangan manfaat. Yang keempat, barang siapa meremehkan orang-orang kuat, ia akan kehilangan kasih sayang. Dan yang kelima, barang siapa meremehkan keluarganya, ia kehilangan ketentraman dalam hidup. Di saat Pelunggu Sami menjadi warga Nahdlatul Wathon, terlebih Pelunggu Sami yang menjadi pengurus organisasi dan anak-anakku yang menjadi santriwan santriwati di Nahdlatul Wathon, berarti Pelunggu Sami semuanya itu kita ini semuanya keluarga. Jamaah niki semuanya keluarga. Di dalam organisasi tiang ulang-ulang sampaikan tiang Pelunggu Sami niki keluarga. Kita dipersatukan oleh Nini Maulana Syekh di dalam sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon, yang artinya kebangkitan tanah air. Pelunggu Sami harus bangkit dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Di saat kita menjadi keluarga seperti yang tadi pembahasan kelima, dan barang siapa meremehkan keluarga, ia kehilangan ketentraman hidup. Di saat kita berkeluarga, mari kita saling dukung, nggih. Mari kita saling bela, kita saling jaga, nggih, sesama warga Nahdlatul Wathon, karena kita niki berkeluarga. Tiang Pelunggu Sami niki besemeton. Kita dikeluargakan oleh Nini Maulana Syekh. Begitu Pelunggu Sami menjadi warga Nahdlatul Wathon, berarti Pelunggu Sami niki menjadi bija ideologis dari Nini Maulana Syekh. Tiang juga walaupun secara garis keturunan tiang cucu, berarti tiang cucu biologis dari beliau, tapi secara perjuangan tiang nika adalah bija Nini Maulana Syekh, bija ideologis dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon. Jadi apapun itu, di saat kita bersama tunas perjuangan kita tetap bersama seperti pekayunan beliau, seayun selangkah. Kita harus tetap kompak, utuh dan bersatu. Tadi di sini poin yang pertama yang tiamu garis bawahi adalah ulama adalah penjaga ilmu. Ulama adalah penjaga adab, penjaga sanad, penjaga akidah dan penjaga arah umat. Nini Maulana Syekh sudah menggambarkan bagaimana cara kita hidup, baik hidup sendiri, hidup berkeluarga, hidup bertangga dan lain sebagainya. Nini Maulana Syekh banyak mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak yang baik, bagaimana kita berkelakuan yang baik. Jadi Nini Maulana Syekh juga mengajarkan kita untuk kita sama-sama baik. Contoh, arak batur masih kurang. Tidak perlu Pelunggu misalnya ada anak cabang, Ustaz ini jatuh tenak berjuang dek nemele. Tidak perlu Pelunggu Sami sebut orang. Saya Pelunggu Sami teduk-teduk tenak teh tebarang berjuang teh. Terlalu ngaji teh. Tidak perlu Pelunggu Sami ini jak sekat tenak rapat ini tenak adik baik ngelemok. Nah, tidak boleh. Kita harus bagus. Kan sudah jelas kita dibilang berkeluarga. Ajaran dari guru besar kita ini Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh mengajarkan kita berkeluarga. Enak bagus. Yang dia anggap diri paling pacu endah. Yang dia anggap diri paling alim, paling soleh. Ya. Karena yang tahu diri kita baik hanya hati kita, dan semuanya yang tahu kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama manusia tidak bisa kita saling memvonis kena lenge, les kena bagus, les kena mampu, les kena sengeh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena kita tidak tahu. Setiap manusia itu punya kelebihan, dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salara batur kurang, saling tenak bagus-bagus. Nggih? Bisa lara sajarah ngaji jok anjani tenak, ara sajarah ngaji jok majelis dakwah Hamzah Wadi 2 tenak bagus-bagus teh tengaji teh tengaji no ini jadi wah hadir nih bagus-bagus. Nggih, itu dia. Nah ini Maulana Syekh juga dari sejak awal perjuangan Nahdlatul Wathon sudah jelas arah perjuangannya. Nabi bahasa beliau di dalam wasiat buka madrasah desa dan dasan.
agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan Pelajar PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Niki perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Jadi dari hadis tadi yang dapat dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, itu bukan itu ada sangkut pautnya sama setelah tiang baca. Udah sering tiang baca soalnya kalau kitab niki ampura sering tiang baca. Jadi alhamdulillah wasiat ini Maulana Syekh yang baru itu juga bukan hanya sekedar perintah administratif. Ini adalah strategi peradaban dari Nini Maulana Syekh. Desa dan dasan harus menjadi medan dakwah. Makanya Nini Maulana Syekh, beliau sebut di sini desa dan dasan disuruh buka. Makanya beliau setiap desa dan dasan semasa hayat beliau keliling pengajian. Niki tahun lumbar ngaji. Besok ke sana keliling. Besok di kecamatan itu desa mana, dusun mana yang belum datang beliau lagi ngaji. Tidak hanya madrasah itu saja, keliling bergiliran. Nah, itu maksudnya tadi desa dan dasan. Beliau menjadi dewan dakwah. Pelajar dan pemuda harus menjadi pasukan ilmu. Madrasah harus menjadi benteng iman. Sebab umat yang kuat bukan umat yang hanya banyak jumlahnya, melainkan umat yang hidup ilmunya, tegak akhlaknya, dan jelas kiblat perjuangannya. Nabi bahasan beliau Malik di wasiat, nanti Tian jelaskan. Ada lagi bahasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi bahasan manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hati yang berilmu, badan yang sabar, dan merasa cukup dengan apa yang di tangan. Nini Maulana Syekh dulu di saat pengajian sering Tian dengar beliau berbahasa, nendek terberlebihan, berembetan tercukup, bahasan beliau. Cukup kita bekelor, cukup kita hiduplah, cukup setengah enam, cukup kita leka. Jadi jangan berlebihan. Iya bahasan ini Maulana Syekh dulu mengajarkan kita. Itu ilmu cukup. Benar munarak dengan luwih rezekina bebagus, lagu sandina tercukup doang harus bersyukur bahasa. Jadi nendek kita dengan milik temarak ngono jangan. Jadi di saat kita masih alhamdulillah aras terdahar bekelor itu sudah kita harus sudah cukup. Karena kebahagiaan menurut hikmah itu bukan diukur dari luwek kepeng, dari jabatan tinggi, dari pejabat dan lain sebagainya, tidak. Dari cukup yang tadi. Paham pelunggu? Dari rasa cukup, rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang banyak kita sudah punya itu ini masih nek keman. Berarti kita belum merasa syukur. Berarti kita belum cukup. Berarti syukur kita kurang. Nah, ini yang perlu mungkin kita perbaiki diri. Begitu juga kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Biasa diajak oleh Nini Maulana Syekh berjuang dari nol. Pelunggu Sami jangan merasa berkecil hati. Misalnya ada yang baru buka madrasah, dengan wah beli madrasah itu baru terbangun dek teman selokal, deman mulai terima murid adeng-adeng, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati, mulai dari bawah. Jangan kita dengan sawah budi madrasah sekian lantai, kita pelan-pelan. Insya Allah pelan. Insya Allah ada budi doa. Yang penting niat kita ikhlas. Berjuang di Nahdlatul Wathon harus ikhlas. Itu kunci. Jadi pelan-pelan insya Allah akan semuanya besar. Karena ya ujian Nahdlatul Wathon itu dengan zaman dan lain sebagainya beda-beda. Zaman dulu ujiannya begitu, zaman sekarang ujiannya berbeda dan lain sebagainya. Ujian kita berjuang juga banyak, banyak malas. Itu paling inti. Ujian berjuang ini males, males abot dan lain sebagainya. Kadang-kadang saling diterima, iya jadi kedua mulai jahit jadi sekali semua. Nah itu kan ujian ujian keikhlasan. Kita harus ikhlas, Pelunggu Sami yang baru dilantik
niki sudah ada ketuanya, pelunggu jadi wakil, pelunggu jadi sekretaris, sila tebarang-barang. Pokoknya tujuan kita sama. Insya Allah. Tapi bahasan ini Maulana Syekh memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Wathon. Luar dan dalam penuh godaan, selalu lulus dalam ujian. Mudahan tiap pelunggu sami sahadir niki lulus dalam semua ujian nggih. Ujian perjuangan di Nahdlatul Wathon, ujian hidup juga nggih. Dan anak-anakku juga yang lagi sekolah, mudah-mudahan ujian-ujian sekolahnya juga lulus semua nggih. Mendapatkan hasil yang baik nggih, mendapat ilmu yang barokah. Langsung sampai guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tapi begitu kita mendapat ujian, begitu organisasi kita mendapat ujian, apakah itu maknanya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak. Ujian itu adalah cara Allah mengingatkan kita, cara Allah menyayangi kita. Saya nggak tetetunah si Allah Ta'ala akan terjadi dengan bagus. Berarti di saat NW ada ujian, berarti NW ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus berkembang dan terus besar. Begitu ujian Nahdlatul Wathon setelah wafat pendirinya, bagaimana Umunah menjadi PBNW? Ujiannya besar. Alhamdulillah di balik ujian itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pondok pesantren Syekh Zainuddin di Anjani. Jadi setiap ujian itu kita nikmati saja. Insya Allah ada saja jalan keluar, insya Allah ada saja kebaikan yang kita akan dapatkan. Baik itu sebagai pengingat kita, ya, untuk menambah keikhlasan kita. Mungkin kita kurang ikhlas, itu. Mungkin kita lupa diri, diingatkan oleh Allah. Dari ujian-ujian ini ke, nggih, jadi uji diri saya Allah Ta'ala lelah, jangan lelah. Insya Allah, ikhlas sih nggih, ikhlas. Pelunggu sami insya Allah, terutama anak-anakku, begitu disuruh ngapal syaratnya lulus ini, aduh keberat no ujian lekan ustadz nih, jangan ya. Pelajari dia, kalau disuruh ngapal. Ya begitulah kita sekolah, ya setiap mau naik kelas pasti ada ujian. Ya, dari semester ke semester biasa itu, ya. Jadi mari kita jalani saja semuanya, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Jadi ada perbedaan itu biasa, perbedaan kecil itu biasa, perbedaan besar itu juga luar biasa. Cuma anggap biasa semuanya, ya. Sampunang pelunggu sami, terutama pengurus yang dilantik dan kita semua, ya. Ini saling raos. Nih saling fitnah, nggih, pada bagus-bagus, nggih, pada saling peringat dengan cara yang baik. Misal ara batur ndek sembayang mungkin, ndek sembayang nih, telah terperingat pelunggu umumin ndek sembayang. Ya, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelunggu sami yang berbicara batur pelunggu ndek nawah sembayang, kalau dia tidak memaafkan, berembe dosa pelunggu sami. Le akhirat kalau pelunggu tidak dimaafkan atau pelunggu tidak minta maaf, mungkin dosa pelunggu sami yang memfitnah orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesama manusia apakah itu dimaafkan? Dan mungkin kan? Tidak mungkin, belum tentu dimaafkan. Dan dosa itu akan kita bawa sampai kita mati, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Kak Iya Amput Raja sini nih Maulana Syekh dari semasa hayat beliau selalu bagus-bagus. Ini Maulana Syekh selalu ikan setiap pengajian. Beliau setiap rawuh di pengajian tiang tetap di samping beliau, jadi tiang tahu. Jadi sani kita main Ustadz no, nggih, yang ngene pasti baturan de demen. Lagu ya bagus, ya pada yang saling peringat secara bagus, memang iya tandengan. Nanti tiba-tiba arak ngelapor jok ini Maulana Syekh, nih Ustaz niki namun ngajahang sampai kelas tidem dan cara ngajahang, ada yang ngelapor. Apakah ini Maulana Syekh tersenyum? Tidak, menggah beliau. Dek nian tandengan beliau. Tenak batur ngerawas bagus-bagus, agan pacu. Itu bahasa Nenek Maulana. Dimarah yang ngelapor ke Nenek Maulana Syekh itu. Dimarah. Dan itu tidak sekali yang temukan kejadian itu. Sang batur ya sakit, sang ini jadi nenek sebut.
Ketuaan ya, bagus-bagus. Itu cara ajaran dari Nenek Maulana Syekh. Itu contoh pelungguh sami yang jadi pengurus. Mudah pelungguh sami pacu-pacu berjuang nggih. Namun arak batur kurang-kurang pacun, bagus-bagus nanti nak ngerau. Misal tetenak ketua cabang teh tejok anggota anak cabang niki cuma pelungguh mesa-mesa sila tejok balina tenak ya berjuang. Begitu cara pelungguh. Nende ya males nih jadi wah bagus nih kah? Dan bagus. Ya bagus saling rawas nggih. Jadi bagus bagus. Itulah ajaran dari guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga jadi ada beberapa tulisan tiang. Yang ketiga keselamatan organisasi terletak pada persatuan dan ketaatan tiang pelungguh sami. Apa katanya Syekh Nawawi di dalam kitabnya? Beliau mengutip dari Ibrahim An-Nakhai. Sesungguhnya orang-orang yang belum kalian binasa karena 3 perkara. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam tidur. Ada 3, jika ada di kitab. Berlebihan berbicara dapat melahirkan fitnah. Berlebihan makan dapat melahirkan kelalaian. Berlebihan tidur dapat membunuh semangat perjuangan. Perjuangan kita. Nabi bahasan beliau kalau di dalam konteks perjuangan, organisasi ada imamnya. Pengurus besar PB namanya. Wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Lalu beliau menegaskan lagi, tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati, itu namanya bernafsu-nafsu membakar diri. Niki adalah logika kita berorganisasi yang sangat jelas. Organisasi tanpa ketaatan adalah kerumunan. Jadi namun berorganisasi tapi pelungguh sami tidak sami'na wa ta'na, tidak yakin ikhlas istiqomah, sekedar kerumunan ngotok pelungguh sami. Jadi bukan sebuah organisasi yang baik. Itu makanya alhamdulillah kita diajarkan oleh Nini Maulana Syekh trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah, dan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi perjuangan tanpa disiplin akan merubah kita menjadi ego masing-masing. No lain melein. Gitu. Tapi kalau kita taat, insya Allah kita selangkah seayun. Nabi bahasan beliau Malik, kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Itu wasiat dari pendiri, dari Nini Maulana Syekh. Maka bila kita mengaku sebagai bagian dari perjuangan Nahdlatul Wathon, pertanyaannya bukan hanya apakah kita mencintai NW? Tidak, bukan hanya itu. Makanya sering tanya pelungguh, cinta pelungguh kepada NW, cinta pelungguh cinta, tapi pelungguh sami tidak menjalankan kewajiban di organisasi Nahdlatul Wathon, itu tidak baik. Pelungguh cinta kepada NW, tapi tidak menjalankan perintah guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itu juga tidak baik. Berarti kita belum berorganisasi. Yang paling penting dalam berorganisasi adalah ketaatan. Bagaimana pelungguh sami mengatur ritme, sering tiap menggambarkan perjuangan pengurus organisasi dari tingkat pusat sampai dengan ranting. Coba yang sering mengumpamakan dengan musik, dengan alat musik. Pelungguh sami berjalan berorganisasi nggih, ada sekian alat musik, contohnya niki. Tapi ada satu, misalnya pelungguh begendang, ada bagian gendang, ada bagian krecek, namun masalah burdah dan lain sebagainya atau kasidah. Tapi pelungguh sami begendang aja, tapi yang kreceknya diem. Den kawu begawean, den kawu milu. Dia enggak mau tabuh dia. Apa bagus suara? Tidak. Begitu juga pelungguh, tiang pelungguh sami dalam berorganisasi. Mari kita buat ritme, irama berorganisasi, irama berjuang di Nahdlatul Wathon itu supaya bagus. Maka ini Maulana Syekh bilang selangkah seayun, kompak, utuh bersatu. Coba pelungguh sami makin jalan marak tentara nih ke kiri kanan niki pelungguh sami ajong ima kanan, milu naik kanan, salah nggih. Ajong ima kanan harus kiri.
baru bagus suara sepatu tentara nih nggih. Lagu namun salah di beberapa orang salah langkahnya bagus deh suara sepatu nih dan bagus. Begitu juga kita di organisasi. Sudah saatnya kita kompak makin. 73 tahun umur NW niki. Sudah saatnya kita kompak sampai pelunggu sami di tingkat bawah, sampai pelunggu sami di tingkat grassroots itu. Terutama pengurus organisasi, ampura pelunggu sami, tugas pelunggu menjaga jamaah. Bukan hanya di momen politik, masih jauh momen politik. Di saat kita bersama, bagaimana kita memperkuat jamaah kita. Untuk sangat cinta kepada Nahdlatul Wathon, untuk sangat cinta kepada perjuangan Nahdlatul Wathon. Ini Maulana saya sudah jelas. Menginginkan kita semua itu jangan kalian mati kecuali kalian warga Nahdlatul Wathon itu mati dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Itu keinginan dari Nini Maulana Syekh. Jadi di saat kita berjuang nendek setengah-setengah nggih, nendek setengah-setengah. Pelunggu sami niki satican jadi pengurus makin niki tunas. Sering buat acara sama jamaah baik itu hiziban, baik itu peranak cabang dan rangkul semua. Supaya dia kuat jamaah itu. Kuat. Kalau kita kuat insya Allah doa Nini Maulana Syekh pada saatnya NW mengatur insya Allah. Tapi karena kalau kita di bawah ini kepecah belah, saring raos dan lain sebagainya itu buat kita diremehkan oleh orang. NW niki besar jamaah. Di luar daerah juga besar NW niki. Cuma pelunggu sami khususnya yang di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok niki harus lebih kuat mencintai Nahdlatul Wathon. Harus lebih kuat jaga jamaah niki nggih. Itu makanya tiang turun ke tempat pelunggu sami sampai ke bawah niki hanya satu niat tiang. Yang pertama tiang sambang murid-murid nini tiang. Karena pelunggu sami menjadi warga Nahdlatul Wathon berarti pelunggu sami niki murid dari Nini Maulana Syekh. Itu yang pertama. Yang kedua karena tiang niki cinta kepada pelunggu sami murid-murid nini tiang. Tiang sangat cinta kepada pelunggu sami menjadi pengurus, menjadi jamaah, menjadi santri, santriwati. Tiang sangat cinta kepada pelunggu sami. Demi Allah, demi apapun. Tiang cinta. Karena Nini Maulana Syekh itu cinta kepada kita. Jadi kalau tiang sebagai pimpinan, sebagai pewaris, sebagai penerus beliau, sebagai cucu beliau tidak cinta kepada jamaah. Siapa lagi yang akan cinta kepada pelunggu sami? Karena Nini Maulana Syekh sangat cinta kepada kita. Tinggal bagaimana pelunggu sami niki cinta kepada Nini Maulana Syekh, cinta kepada NW. Bukan hanya cinta. Mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada NW ini dengan ketaatan kepada organisasi Nahdlatul Wathon. Kompak-kompak nggih. Pelunggu sami harus kompak di bawah. Anak-anakku di saat sudah selesai menjadi santri nanti, mari jangan membawa perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Mari anak-anakku semua santri-santriwati membawa persatuan di tengah-tengah masyarakat. Besarkan NW, jaga jamaah NW. Itu tugas kita berorganisasi di Nahdlatul Wathon. Nggih, mungkin niki yang perlu tiang sampaikan, niki masih banyak tulisan tiang, ada 9 poin, cuma ada 3 yang tiang bahas baru. Nggih, karena setiap tiang memikirkan NW daripada tiang memikirkan yang macam-macam, mendingan tiang menulis. Tiang menulis untuk NW. Tapi tiang tidak suka tulisan tiang dicetak-cetak, cuma nanti pada saatnya insya Allah. Karena kenapa? Semua karena kecintaan tiang kepada Nahdlatul Wathon. Kecintaan tiang kepada perjuangan ini Maulana Syekh yang dari nol mendirikan Nahdlatul Wathon ini. Jangan pelunggu sami pecah belah lagi umat di bawah. Jangan pelunggu sami pecah belah lagi Nahdlatul Wathon ini di bawah. Tiang sangat benci kepada pemecah umat. Tiang sangat benci kepada pemecah jamaah Nahdlatul Wathon di bawah. Mari kita bersatu, kita berkeluarga, kita bersaudara, tetap kompak utuh bersatu. Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Kompak-kompak nggih. Sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas nasihat yang begitu luar biasa. Selanjutnya mari kita akhiri kegiatan pengajian Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 ini dengan doa pusaka yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk lebih barokahnya pengajian niki, marilah kita sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzukir kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun واغدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر. أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. أمررت كفا سبا فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريات وباطني وظاهري. ربي قيني ومن يحب